gimana nih kabar-kabar kalian yang masih selalu stay tune, setia nontonin channel ini ya. Dan di kali ini gue mau bahas artikel lagi. Artikelnya lumayan singkat banget ini ya, nggak panjang. Jadi pastikan kalian tonton sampai habis, jangan di skip. Dan pastinya tolong subscribe supaya channel ini bisa makin berkembang dan semoga kalian semua selalu dilancarkan rezekinya ya, dan selalu diberikan kesehatan selalu, amin ya rabbal alamin. Dan buat para pencinta roda 2 nih sama roda 4, sekarang kita tuh udah punya sirkuit baru punya ya, yaitu namanya Mandalika ya. Sirkuit ini tuh udah cukup mumpuni ya, dan semoga lebih better daripada yang lalu, yaitu Sentul ya teman-teman. Dan sebenarnya tuh gue udah lumayan males bahas video ini karena si Mandalika ini sebenarnya udah banyak di review, dibahas sama youtuber lain dari sisi konstruksi, dari sebelum pembuatan, dan pihak MotoGP-nya pun juga kayaknya udah pernah bikin video ya, dari yang pakai drone gitu dari atas. Dan tapi di sini gue mau bahas si mamang kita ini ya, yang Mamang Rossi yang ngefans gitu ya, yang sekarang sayangnya sudah pensiun ya. Jadi ada sesuatu dari Mamang Rossi tentang si Mandalika kita punya ini ya. Kira-kira apa, coba kita langsung aja ya biar nggak kepanjangan videonya. Jadi komentar kocak Valentino Rossi saat ditanya soal sirkuit Mandalika untuk MotoGP Indonesia. Jadi judulnya gitu ya. Dan ini langsung gue lanjut aja ya. Sirkuit Mandalika adalah sirkuit pembalap bertaraf internasional yang terletak di Mandalika di Desa Kuta, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat. Jadi tepatnya itu di NTB, Lombok Tengah, dan Desa Kuta ya. Dokumentasi MGPA, dan ini ada sedikit gambarnya gitu ya dari atas. Dan sirkuit ini tuh menurut gue cakep ya, dari atas tuh bentuknya nggak monoton gitu sih menurut gue, lebih bervariasi aja ya, nggak kayak bentuk apa gitu ya, lintasan Hot Wheel ataupun apa mungkin yang hanya lonjong gitu doang ya. Dan gue lanjut lagi nih, dan artikel ini gue ambil dari bola.com Jakarta ya. Mandalika Grand Prix Association MGPA selaku penyelenggara MotoGP Indonesia telah memutuskan bakal fokus merangkum sirkuit Mandalika dan bisa menggelar balapan kejuaraan dunia balap motor pada musim 2022 ya. Jadi udah deket ya, sekarang udah November 2021 dan sebentar lagi akan berganti tahun nih ya. Indonesia akan kedatangan rider-rider dari dunia ya untuk lomba berpacu menggebar-gebar motornya di negara kita ya. Dan buat kalian nih yang nggak pernah nonton MotoGP langsung ya, sekarang momennya tuh. Kira-kira siapa dari kalian yang nungguin ya? Ya oke, gue lanjut lagi. Meskipun begitu, keindahan pemandangan dan tata letak sirkuit Mandalika sudah diketahui banyak pembalap, tidak terkecuali rider Petronas Yamaha SRT Valentino Rossi ya. Jadi gitu ya, kalau ada sirkuit baru mungkin kalau kita sebagai rider gitu ya, sebagai atletnya gitu ya, sebagai orang yang selalu balap itu, pasti kita berusaha cari-cari tahu ya tentang si sirkuit tersebut, agar nanti kalau saat kita eksekusi ataupun saat kita balapan di sirkuit tersebut kita udah tahu pasti seperti itu. Dan ini aku lanjut lagi. Pada program MotoGP di Trans 7, Valentino Rossi turut ditanya soal pendapat mengenai sirkuit Mandalika yang akan digunakan sebagai tempat balapan MotoGP Indonesia. Ini nih pendapatnya si Mamang Rossi gitu ya. Sayang banget dia udah pensiun ya. Pembalap berusia 42 tahun ini punya jawaban kocak nggak tuh? Valentino Rossi ternyata bisa ngelawak ya. Coba kita baca lagi ya. Valentino Rossi menyebut lantaran sirkuit berada di dekat laut, ia langsung terjun ke air bila kepanasan. Jadi dia ambil simpelnya di sini ya, karena dekat laut, kalau kepanasan dia terjun ke laut, udah gitu aja simpel pendapatnya.
titik. Gaya itu hanya sekedar banyolan ya. Kalau kita lagi panas-panasnya mesin overheat, nyebur ke laut bukan solusi, malah itu nambah masalah ya. Seperti ya Anda bilang, begitu banyak tantangan pada sirkuit ini karena cuaca di Indonesia sangat panas ya, begitulah ya. Menurut gue panas di Indonesia itu memang bener adanya, karena saat gue kecil dan saat gue sekarang udah lumayan besar ini, udah dewasa remaja gini, panasnya itu beda ya. Ketika gue kecil itu gue sempet sering main keluar terus ya. Setiap hari gue main keluar ya, main layangan apapun itu, tapi entah kenapa itu kulit gue hitam tapi nggak sampai kebakar ataupun gosong gitu ya. Tapi kalau sekarang itu gue ngerasa kayak jam sekitar jam 10, 11, 12 sampai jam 1, kadang jam 2 pun kadang masih di tempat gue tinggal ya. Di sini tuh kadang panas banget sih kadang, tapi nggak nentu juga kadang. Dan pancaran mataharinya pun kayak ada pergeseran gitu, kayak pas kecil kan minarnya kayak segini itu kayak nggak nyerong gitu, sekarang tuh kayak agak nyerong sedikit gitu ya. Kan ada desas-desusnya juga sih tentang penyerongannya itu ya, tapi ya udahlah ya, semoga tetap baik lah ya. Dan gue lanjut lagi. Saya turun balapan di Indonesia pada tahun 1996 dan 1997. Saya ingat cuaca lebih panas dari Malaysia ya, itulah ya. Malaysia aja udah di bawah kita ya panasnya ya. Kita kayak kebanyakan dosa banyak. enggak lucu-lucuan aja. Kata-kata Valentino Rossi saat diwawancari oleh Lucky Wiryono. Ini lanjut lagi nih, artikelnya udah mau habis, dan ini akan sangat sulit, terlebih lagi trek akan sangat dekat dengan laut. Jika sangat terik maka kita bisa langsung terjun ke laut, senyum juara dunia sambil 9 kali itu. Jadi ya itulah ya, intinya kesimpulannya treknya mungkin sulit, jadi kalau panas ya udah nyebur aja ke laut, udah gitu aja, titik. Ya udah, mungkin itu banyolan aja dari Valentino Rossi ya, si mamang kita yang udah pensiun dari MotoGP. Dan ini kesimpulannya nih, pendapatku ini nih, menurut gue Mandalika termasuk sirkuit yang bagus lah ya, karena bentuknya juga dari atas bagus, walaupun gue nggak pernah lihat secara langsung real ya, datang ke tempatnya itu gue belum pernah jujur. Dan menurut pendapat lo tuh gimana kalau si Mandalika ini udah benar-benar resmi rilis dan udah dipakai oleh MotoGP ya? Apakah bakal seru banget nih ataupun bakal gimana ya? Tulis komentar aja, tulis pendapat kalian aja di komentar gitu ya. Sorry banget gue salah ngomongnya ya. Dan mungkin segitu aja video dari gue. Sampai ketemu di video berikutnya.